Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, untuk pelajaran spreadsheet, kita akan belajar mengenai fungsi rumus statistika yang meliputi fungsi sum atau penjumlahan, kemudian fungsi max untuk mencari nilai maksimal, fungsi min untuk mencari nilai minimal, dan fungsi average untuk mencari nilai rata-rata. Dan untuk praktiknya kita akan belajar menggunakan HP Android karena kalian tidak semuanya mempunyai komputer. Sekarang Ibu akan berikan tutorialnya. Yang pertama, silakan di HP Android kalian buka WVS Office. Nah, ini ada lambangnya W dan ikonnya ini berwarna merah. Nah, ini silakan kalian buka dengan cara diklik satu kali. Kemudian di sini ada tambah. Nah, silakan kalian klik tambah ini. Kemudian silakan klik spreadsheet. Oke. Nah, kemudian klik blank. Nah, di sini lagi proses. Nah, sekarang data apa yang akan kita gunakan untuk membuat rumus fungsi statistika tersebut? Di sini ada datanya. Bentar ya. Ya, di sini ada data tabel yang harus kalian buat dalam Microsoft Excel. Di sini kalian harus menentukan jumlah nilai, kemudian nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-ratanya lagi di bawahnya. Sekarang kita akan buat tutorial bagaimana caranya. Silakan kalian buka lagi WVS Office-nya. Kemudian di sini silakan diisi. Nah, ini kalau ada keterangan seperti ini, klik edit. Kemudian di sini yang pertama itu adalah nomor. Nah, di sini tulisannya nomor, kemudian enter. Nah, ini tadi ada berapa orang jumlah siswanya? Nah, di sini bisa dilihat ada 5 orang. Kemudian setelah nomor, nama dan nilai A. Oke, kita nomor 1. Kemudian enter lagi nomor 2. Nah, kemudian nomor 3. Nah, sayangnya kalau dalam HP Android ini tidak bisa langsung otomatis. Kalau dalam komputer itu mudah sekali untuk membuatnya. Kalian tinggal mendrag aja, nanti otomatis nomornya langsung tersendiri ada. Kemudian di sini di kolom yang kedua itu diisi dengan nama. Ya, namanya di sini siapa aja? Di sini namanya ada Ade, Budi, Nia, Rina, dan Tia. Kita ketik yang pertama Ade. Maaf, ini Ade. Kemudian yang kedua Budi. Kemudian yang ketiga Nia. Kemudian yang keempatnya siapa ini? Rina dan Tia. Rina. Kemudian yang kelimanya Tia. Oke, nah kalau sudah ini tampilannya kan seperti ini. Pengen diperkecil, tinggal diklik aja ininya. Nah, ternyata ini nggak bisa ya. Ya sudah, kalau nggak bisa ini biarkan saja. Nah, di sini kemudian diisi dengan nilai tertinggi kolomnya, nilai tertinggi, kemudian enter, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Maaf, nah ini buka lagi nilai rata. Kalau mengerjakan dalam Android harus ekstra sabar ya, karena ini lumayan lama mengetiknya. Nah, karena ini tidak dalam satu kolom, ini harus di merge. Nah, cara nge-merge-nya ini klik, kemudian di blok kolom A dan kolom B. Kemudian silakan kalian klik merge cell. Nah, klik merge ini,
klik. Nah ini nanti untuk elemennya silakan kalian klik tengah. Nah ini nanti di tengah ini juga sama, silakan kalian klik merge cell, kemudian klik. Nah nilai rata-rata juga sama, silakan diklik merge, kemudian klik yang tengah. Nah kemudian nilai apa aja ini? Nah di sini ada nilai A dan ada nilai B. Kita isi untuk kolom nilainya, nilai A, kemudian kolom berikutnya nilai B. Nah sekarang kita cantumkan nilai A nya berapa. Di sini 87,864 kemudian 85 dan 76. Kemudian untuk nilai B nya yaitu 85, 65, 80, 85, kemudian 65, kemudian 80, kemudian berapa lagi di sini? 70 dan 86. Kemudian kolom berikutnya yaitu jumlah nilai dan nilai rata-rata. Di sini jumlah nilai. Berikutnya nilai rata-rata. Nah, kalau sudah, sekarang sheet yang ini akan kita buat tabelnya. Jadi silakan kalian di blok dulu ini. Nah, di blok sampai nilai rata-rata, kemudian buat tabel. Caranya gimana bordernya? Nah, ini silakan kalian pilih. Nah, ini bordernya semua yang ada garisnya. Nah, ini sekarang sudah ada garis bordernya. Kemudian mau diwarnai misalnya. Nah, ini silakan di blok. Kemudian ini misalnya file colornya warna biru. Nah, ini kemudian tulisannya mau tebal, silahkan. Kemudian mau rata tengah, klik aja ini. Nah, ini sebab misalnya ini kolomnya terlalu lebar atau kurang diperkecil, silahkan digeser aja. Nah, di sini yang ini kurang lebar. Nah, oke, yang ini kemudian mau diketengahin misalnya. Nah, ini silakan diklik. Oke. Sekarang kita akan langsung ke rumus. Untuk jumlah nilai, kalian bisa menggunakan fungsi sum. Nah, ini sama dengan, ini silakan diklik sama dengan. Ya, jadi setiap penjumlahan itu fungsinya sama dengan sum rumusnya. Nah, di sini ada sum. Kemudian ininya diklik aja. Dari tabel mana ini datanya? Nah, dari sini blok aja A dan ini kolom nilai A dan kolom nilai B, kemudian enter. Maaf. Kemudian enter. Kok nggak ada ya? Sama dengan sum silakan diketik manual sum. Nah, ini besar semua ya, sum, kemudian tanda dalam kurung, ini silakan di blok. Nah, di blok kolom nilai A sampai nilai B untuk adik. Nah, di sini kalau sudah di blok, kemudian kurung tutup, kemudian klik enter. Ini langsung muncul otomatis 165. Nah, sekarang ini bisa di drag nggak kalau di HP?
ternyata nggak bisa coba file, nggak bisa ya untuk di Android ini Microsoft Excel-nya tidak bisa langsung di drag, jadi harus otomatis harus satu-satu. Nah ini silakan diklik lagi sama dengan, kemudian zoom lagi, zoom kurung buka, ini silakan diblok untuk body nilai A dan nilai B nya, kemudian kurung tutup. Oke, nah ini juga sama, silakan diulangi langkah-langkah yang tadi untuk jumlah nilai ya. Caranya sama yang ini juga, klik zoom, kemudian kurung buka, ini diblok. Nah kemudian enter ya, silakan dilanjut. Setelah selesai semua, kita akan mencari nilai rata-rata. Nah, untuk nilai rata-rata, ya rumusnya silakan kalian ketik sama dengan fungsinya, yaitu fungsi average. Jadi silakan diketik manual aja, average. Nah, kemudian kurung buka, nah tabel yang akan dicari nilainya itu nilai A dan nilai B, kemudian kurung tutup. Nah, ini nilainya otomatis. Berikutnya silakan diulangi lagi, caranya sama, ketik sama dengan, kemudian average. Nah, di sini silakan diklik lagi. Oke. Ini udah ada, silakan kalian dilanjutkan dengan setelah nilai rata-rata, setelah semua diisi, kita akan mengisi nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi ini bisa digunakan rumus maksimum atau max. Caranya silakan kalian ketik sama dengan, kemudian langsung aja max kurung buka, kemudian dari sini diblok dari nilai AAD sampai T ya. Nah, diblok. Oke, kemudian kurung tutup. Nah, ini nilai maksimumnya untuk pelajaran A yaitu 85. Kemudian nilai max tertinggi untuk pelajaran B berapa? Nah, ini sama dengan maksimum, kemudian diblok lagi. Oke. Nah, itu nilai maksimumnya untuk pelajaran B 86. Sedangkan nilai terendahnya itu bagaimana? Untuk nilai terendah itu bisa digunakan rumus min atau minimum. Nah, ini kurung buka, kemudian diblok lagi nilai yang ini. Nah, kemudian kurung tutup. Ini juga sama dengan min, kemudian kurung buka. Nah, ini diblok lagi. Kemudian kurung tutup. Nah, ternyata untuk nilai pelajaran B dari 5 siswa itu yang terendah itu nilainya 65, yaitu budi ya. Kemudian nilai rata-ratanya berapa dari 5 siswa ini? Nilai rata-rata apa tadi rumusnya? Yaitu average. Kemudian kurung buka. Nah, dari 5 orang ini berapa nilai rata-ratanya? Kita lihat, ternyata nilai rata-ratanya 76,6. Yang ini juga sama. Nilai B berapa rata-ratanya? Sama dengan average, kemudian kurung buka, kita cari. Nah, ini nilai rata-ratanya 77,2. Sampai sini mudah dipahami kan ya? Cuma memang dalam HP Android ini lebih lama dalam mengerjakannya ya, berbeda dengan di komputer. Untuk kolom ini dikosongkan saja karena tidak diperlukan. Misalnya mau dihilangkan bordernya, ini bisa. Nah, ini klik ini
atau di dinonaktifkan dulu bordernya, baru yang ini nanti diklik. Nah ini silakan bordernya diperbaiki dulu ini. Nah ini bordernya sudah diperbaiki. Nah ini jadi ada semua. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi count. Fungsi count ini untuk menghitung banyaknya data atau menghitung jumlah data. Nah untuk menggunakan fungsi tersebut terlebih dahulu kita buat kolomnya. Nah di sini data yang akan kita jumlahkan, misalnya ada berapa jumlah siswa laki-laki, ada berapa jumlah siswa perempuan, dan berapa jumlah siswanya. Nah di sini kita klik edit, kemudian L atau P. Nah kemudian AD misalnya laki-laki, ini juga sama. Oke, kemudian di bawahnya silakan diketikkan jumlah siswa. Yang ini juga sama, jumlah siswa laki-laki, kemudian jumlah siswa perempuan. Nah kemudian ini kita merge cell dulu biar rapi ya. Untuk merge cell silakan klik merge, biasanya ada di sini merge. Kemudian yang kedua juga sama. Nah ini di blok kolom ABC, kemudian klik lagi merge cell. Jumlah siswa perempuan juga sama. Nah ini silakan di blok kolom ABC, kemudian klik merge cell. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mulai menggunakan fungsi count. Misalnya kita klik di sini, sama dengan untuk rumusnya. Kemudian count. Nah ini ada. Nah kemudian kita menghitung jumlah siswanya, misalnya dari sini. Nah kemudian silakan kalian drag. Nah di drag dari kolom A2 sampai A6. Kalau dalam dalam Android memang lumayan agak-agak susah ya. Lebih enak itu dalam laptop, tapi nggak apa-apa, pasti bisa. Kalau sudah silakan di enter. Nah ini muncul jumlah siswanya 5 orang. Sekarang kita ingin tahu berapa sih jumlah siswa laki-lakinya. Nah ini bisa menggunakan rumus COUNTIP, sama dengan kemudian COUNTIP. Nah di sini ada, kita ambil datanya dari kolom C. Nah ini silakan di blok dari C2, kemudian di drag ke bawah. Nah ini C2 sampai C6 di blok. Nah bentar, nah karena ini kriteria jadi harus, nah ini sama dengan COUNTIP. Kemudian ini untuk kriterianya diambilnya dari mana? Nah dari sini kita ambil salah satu yang laki-laki ini, yaitu adik. Klik aja di sini. Nah baru kemudian klik enter. Jadi kalau dalam Android ini untuk kriterianya sebelumnya itu pakai koma. Ibu ulangi untuk yang perempuan, sama dengan COUNTIP ini. Kemudian silakan kalian blok. Nah kemudian langsung klik di sini, atau boleh klik koma karena ini udah otomatis ya. Kalau sepertinya kita klik di tia aja. Nah ini udah otomatis, klik enter aja. Nah ini langsung, ini sejumlah siswa perempuannya itu 3. Sekarang kita mau merapikan tabelnya. Nah ini tinggal di blok aja yang mau dirapikan, tabel yang mana aja. Nah misalnya ini. Nah untuk tabel itu ada di border. Nah ini kita klik yang ini aja semuanya. Nah kemudian datanya mau rata tengah semua misalnya.
Nah, ini tinggal di blok, kemudian elemennya klik center. Yang ini juga. Nah, ini di blok lagi. Elemennya center. Untuk nomornya mau diketengahkan, boleh. Klik elemen center. Nah, kemudian jangan lupa datanya disimpan. Untuk menyimpan, klik yang ini. Oke, kemudian klik simpan. Misalnya simpannya mau di telepon, klik. Kemudian nama filenya misalnya latihan fungsi statistika, nama kalian dan kelas. Kalau sudah, klik save. Itu untuk menggunakan fungsi statistika dalam Android. Sekarang coba kalian mengerjakannya dalam Android bagi yang punya. Kemudian kalau sepertinya yang nggak ada aplikasi WPS-nya, boleh di-download dulu di Play Store. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.